Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Christian Airlangga dengan NIM 182221016 dari kelas Fisika Komputasi 2, kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS saya, hasil coding mengenai FFT. Untuk hasil codingnya sebagai berikut. Berikut untuk hasil codingnya. Yang pertama di sini saya menggunakan import matplotlib untuk melakukan plot grafiknya. Kemudian di sini saya menggunakan import mat untuk mempermudah penggunaan eh, persamaan matematika seperti sin dan pi. Karena seperti yang diketahui nilai pi menghasilkan nilai yang tidak berhingga, sehingga untuk meminimalisir kesalahan saya menggunakan import mat. Selanjutnya yang pertama, di sini saya menginisialisasi parameter S sejumlah 6 dan N merupakan 2 pangkat dari S, sehingga N sama dengan 2 pangkat 6. Kemudian delta X sebesar 0,1, di mana delta X ini merupakan jarak atau kerapatan untuk absisnya, untuk X-nya. Selanjutnya, di sini saya melakukan eh, mendefinisikan parameter untuk fungsi gelombang ayah, ibu, dan saya. Untuk gelombang ayah, pada tanggal berikut 1 Februari 1968, di sini untuk amplitudonya saya ambil dari tanggalnya, kemudian untuk omega dan K-nya di sini saya mengambil dari bulannya, itu bulan 2. Kemudian untuk ibu pada 14 Maret 1978, di sini saya mengambil amplitudonya dari tanggalnya juga sebesar 14, dan omega dan K-nya untuk bulannya, yaitu Maret tanggal 3, bulan 3. Selanjutnya untuk saya sendiri di sini, untuk amplitudonya saya juga mengambil dari tanggal saya sendiri, yaitu tanggal 9. Kemudian untuk omega dan K-nya di sini saya menggunakan 1 sesuai dengan bulan kelahiran saya. Kemudian untuk T-nya di sini diasumsikan tetap karena gelombangnya tidak berjalan atau bergerak. Selanjutnya, untuk melakukan plot dan superposisi untuk melakukan plot untuk setiap fungsi gelombang dan superposisinya, di sini saya mendefinisikan Y1 untuk gelombang ayah, Y2 untuk gelombang ibu, dan Y3 untuk gelombang saya, dan Fn di sini untuk gelombang superposisi. Yang pertama di sini saya melakukan fungsi perulangan dengan parameter yang sudah diberikan tadi. Di sini untuk fungsi gelombangnya yaitu asin omega t plus kx, di mana A ini amplitudonya dan omega ini frekuensi natural, dan K-nya adalah fungsi gelombang. Dan T-nya ini karena tidak berjalan jadi 6. Selanjutnya untuk Fn-nya yang merupakan superposisi gelombang, yaitu penjumlahan dari ketiga fungsi Y1 plus Y2 plus Y3 pada parameter sejauh delta X. Selanjutnya
karena saya ingin menampilkan 3 plot grafik dalam satu satu frame, sehingga saya menggunakan plot figur ini. Selanjutnya, untuk menampilkan plot yang pertama, yaitu gelombang ayah, di sini saya menggunakan coding berikut, menggunakan color red yang warna merah. Selanjutnya, untuk plot Y2, untuk gelombang ibu, di sini green. Selanjutnya, Y3 yang merupakan gelombang saya dengan color blue. Selanjutnya, menampilkan plotnya. Untuk superposisinya juga dapat ditampilkan juga, sehingga hasilnya sebagai berikut. Untuk gelombang ayah di paling atas, gelombang ibu, dan gelombang saya. Di sini jika dilihat amplitudonya sudah sesuai. Selanjutnya, untuk superposisinya dari penjumlahan ketiga gelombang, yaitu gelombang ayah, ibu, dan gelombang saya, seperti berikut. Untuk selanjutnya akan kita bahas di sini menggunakan FFT, Fourier Fast Transform, dengan coding dengan mengacu pada coding dari Komutasi Indonesia sebagai berikut persamaannya. Codingnya kemudian diperoleh output grafik sebagai berikut. Terdapat 2 peak yang tinggi di sini. Selanjutnya, sini memanggil fungsi memanggil amplitudo dari frekuensi. Yang pertama di sini ini untuk jadi di sini A1 F1 dan A3 F3. Untuk A1 pada F0, kemudian F1 pada K0, A3 pada F2, F3 pada K2. Sehingga di sini saya ingin menampilkannya pada FFT berikut, sebuah scatter untuk menunjukkan titik di mana plot tersebut berada. Selanjutnya melakukan plot text di sini, kemudian menampilkan pixelnya dan outputnya di terminal, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut, di mana pada F atau K sama dengan 1, amplitudonya berada di 46,81, dan apabila F-nya pada 3, amplitudonya pada 66,48 pada spektrum frekuensi setelah transformasi Fourier. Selanjutnya di sini dapat dilihat juga hasil output pada terminal, yaitu A1 sebesar 46,8 sekian pada F1 dan A3 sebesar 66,48 sekian pada F3.
F3-nya sebesar 3. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan hasil diskusi saya dengan ChatGPT untuk terkait algoritmanya. Yang pertama yaitu melakukan inisialisasi dengan menentukan jumlah titik data n sebesar 2 pangkat S, dengan S sama dengan 6. Kemudian menetapkan parameter jarak antar titik sebesar 0,1 dan waktu T sama dengan 0. Kemudian masukkan parameter gelombang untuk layar itu sebagai berikut. Selanjutnya, melakukan perulangan untuk membuat fungsi gelombang. Yang pertama untuk Y1, Y2, dan Y3. Selanjutnya, melakukan superposisi penjumlahan dari ketiga fungsi gelombang, yaitu Y1, Y2, dan Y3. Dengan jarak antar titik yang sama, yaitu sebesar delta X, yaitu 0,1. Selanjutnya, memvisualisasi gelombangnya ke dalam bentuk plot Y1, Y2, Y3 secara terpisah pada frame yang sama. Selanjutnya, melakukan plot superposisinya. Kemudian di sini juga melakukan transformasi Fourier discrete. Dapat dilihat pada komputasi channel komputasi Indonesia dengan mengacu pada channel ini. Untuk persamaannya sebagai berikut. Jika dilihat di sini, W sama dengan eksponensial min 2pi per n. Hal ini sesuai dengan persamaan yang ini. Dan di sini di dalam komputasi Indonesia juga mendefinisikan dua persamaan, yaitu Gn dan Hn untuk fungsi ganjil dan genap sebagai berikut. Kemudian menambahkan kontribusi Gn ke F2K dan Hn ke 2K plus 1. Kemudian simpan nilai absolut untuk mendapatkan nilai mutlak. Setelah itu melakukan visualisasi transformasi Fourier seperti yang sudah ditampilkan dalam hasil Xcode sebelumnya. Kemudian menampilkan amplitudo dan frekuensi A1 pada F0, yaitu merupakan data pertama, kemudian F1 pada K0, kemudian A3 sama dengan F2, 3 sama dengan K2. Sehingga diperoleh output-outputnya tadi, grafik gelombang individu, grafik superposisi gelombang, grafik spektrum frekuensi, amplitudo dan frekuensi dari komponen tertentu, dan letak plotnya. Pada channel komputasi Indonesia di sini menggunakan algoritma kupu-kupu seperti ini algoritmanya, yang dimana seperti yang dilihat tadi F2K merupakan bentuk dari algoritma kupu-kupu tersebut. Selanjutnya, sehingga di sini perlu dijelaskan lagi algoritma kupu-kupu pada FFT digunakan untuk mempercepat perhitungan transformasi Fourier dengan memanfaatkan sifat rekursif dan simetri. Algoritma ini membagi data menjadi dua bagian, yaitu paratis genap dan ganjil, yang dimana paratis genap dan ganjil di sini merupakan Gn dan Hn tadi.
lalu menghitung kontribusi masing-masing secara terpisah. Berikut penjelasan dan penerapannya. Nah, apabila diimplementasikan dalam kode tadi, didapatkan faktor eksponensial yang dimana ini sesuai dengan kita mendefinisikan fungsi W tadi, faktor eksponensial W. Selanjutnya melakukan iterasi kuku sebagai berikut, Bn dan Hn, F2K1 dan F2K yang merupakan Bn merupakan kombinasi bagian genap, An merupakan kombinasi bagian ganjil, F2K1 merupakan akumulasi indeks ganjil, dan F2K akumulasi indeks genap. Kemudian menyimpan hasilnya dengan menggunakan N absolut ini. Jadi, jika kita lihat Bn, Hn, F2K1, dan F2. Namun pada komputasi Indonesia di sini kode yang digunakan adalah MATLAB, sehingga perlu untuk mentranskripnya menjadi coding Python untuk perhitungannya dan outputnya. Di sini menggunakan algoritma kuku sama seperti yang saya gunakan pada coding di sini. Kemudian di sini dapat dilihat W di sini merupakan faktor eksponensial dan di sini merupakan fungsi perulangan di mana Gn merupakan fungsi ganjil dan ini fungsi genap. F2K1 di sini merupakan sumasi dari Gn merupakan penjumlahan dari Gn. Selanjutnya F2K merupakan penjumlahan dari Hn. Kemudian menyimpan nilainya di sini seperti yang terlihat di sini. Kombinasi bagian kanan, sini potongan kombinasi bagian ganjil, sedangkan untuk di sini kombinasi indeks ganjil dan indeks genap. Ya, HN, GN, GN. Selanjutnya di sini menyimpan hasil untuk hasil.
Dia melakukan vlog pada dilihat itu ikut jalanlah menuju posisinya ini untuk vlognya namanya menghasil FFP. Namun di sini apabila kita memperkecil delta X, mungkin ini sedikit gambaran untuk delta X untuk memperlama durasi sin 0,05 dan giran, maka bentuk grafiknya akan semakin smooth di sini, akan terpengaruh pada hasil FFP. Bila kita perkecil lagi, di sini terlihat terlalu renggang sehingga nilai S perlu diperbesar. Semakin besar teman-teman semakin tidak jelas. Jelas. Mulai. Semakin lama kita kembalikan lagi informasi itu sebagai berikut. Titik plot pemanggilan amplitudo dan frekuensi pertama yang warna merah, kemudian pemanggilan amplitudo dan frekuensi di berikut hasil codingan seperti ini. Dan ini untuk acuannya dalam perhitungan efektif.
Di sini dilihat untuk satu program ini untuk ditranskripsikan ke dalam bentuk Python. Untuk pentranskripsian ini dapat menggunakan ChatGPT. Namun dalam web sehingga perlu dibuat dalam web. Tanpa mengambil variabel sehingga variabelnya akan tetap sama, namun hanya berbeda fungsi saja. Nah, di sini menggunakan numpy, namun ada ketentuan kita tidak boleh menggunakan numpy sehingga ya sebagai berikut. Namun di sini belum saya ubah untuk U1, U2, dan U3-nya, di mana U1 atau ketentuan U1 merupakan Y1, di mana merupakan fungsi gelombang ayah, dan U2 merupakan Y2 fungsi gelombang ibu, dan U3 merupakan Y3 untuk fungsi gelombang saya. Di sini dapat menunjukkan basic dan entropy secara langsung pada numpy, tidak diperbolehkan. Sehingga saya menggunakan import mat di sini untuk mendapatkan hasil scene-nya, mempermudah scene, perhitungan scene. Namun perhitungan pada FFT manual di sini hanya menambahkan matnya saja untuk nilai eksponensial dan pi-nya untuk menghindari pembulatan. Sama baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, salam sejahtera.